Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Siregar. Saya mahasiswa UT jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0537325799 UPBJJ asal Kota Medan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 ini kita diminta untuk melanjutkan tugas praktikum dari 2 dengan membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar menggunakan VJS yang masih di tugas 2 itu yang masih sederhana. Nah, di tugas 3 ini kita akan menggunakan bentuk view komponen dan template. Nah, untuk struktur projectnya kita diminta dan disarankan untuk membuat struktur project seperti ini. Ada index, kemudian CSS dan image dimasukkan ke folder assets, data mentah dimasukkan ke folder data, kemudian untuk JS nya di folder JS. Kemudian pada tugas 3 ini kita diminta untuk memisahkan masing-masing JS nya dan kita masukkan ke dalam folder komponen. Kemudian untuk API-nya, API JS kita masukkan ke service. Kemudian untuk halaman-halamannya kita masukkan ke folder templates yang berisi stock table, DO tracking, order form, status batch, dan app modal. Saya sudah membuat struktur projectnya sesuai dengan yang disarankan pada tugas. Sini saya buat CSS-nya berada di folder assets, begitu juga dengan image. Kemudian data dummy-nya di folder data, JS-nya di dalam folder JS ada lagi folder komponen yang berisi dari app modal, book form ini untuk penambahan sistem informasi bahan ajar, DO tracking ini untuk halaman tracking nanti, order form, status batch, stock table. Kemudian untuk folder service di sini ada API JS-nya, sini saya kosongkan. Kemudian ada app.js. Oke, di sini ada app.js. Ada login.js karena saya masih menggunakan fitur login yang dari tugas 1. Kemudian untuk templates di sini ada halaman app modal, kemudian book form, DO tracking, order form, status batch, stock table, index, dan login. Kira-kira seperti itu struktur projectnya. Dan untuk kodenya mungkin saya tidak akan tunjukkan satu-satu karena lumayan banyak. Kita akan fokus ke apa yang diminta soal saja. Oke. Di soal dikatakan nama file ini untuk nama komponennya menggunakan gaya kebab case. Contohnya seperti ini. File komponen stock table.js. Ini saya sudah buat stock table.js. Diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut: view komponen bs stock table. Ini saya sudah buat view komponen bs stock table. Kemudian ini untuk routingnya. Routing ke halaman lain cukup tab state di root di halaman index HTML. Ini untuk rootnya. Kemudian kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Kita masuk ke aplikasinya. Ini saya sudah login. Kita logout dulu. Oke, kita masuk ke informasi bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah, bebas menggunakan tabel atau list ataupun bentuk lain yang diinginkan. menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field.
Oke, yang ditampilkan adalah kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi, harga. Harga ini nanti ada currency-nya. Kemudian jumlah stok bahan ajar, ada juga satuannya itu buah. Kemudian jumlah stok safety bahan ajar, ini juga menggunakan satuan buah, dan kemudian status. Oke, ini dia kode, judul, kategori, UPBJJ daerah, rak, harga, quality, safety stock, status, dan aksi. Di sini disebutkan masing-masing menggunakan satuan. Oke, untuk harga saya sudah buat satuannya yaitu rupiah. Untuk quality yaitu 28, untuk quality menggunakan satuan buah. Begitu juga di safety. Kemudian untuk data field catatan HTML ditampilkan saat trigger event mouse hover. Jadi maksudnya itu saat kita arahkan kursor ke sini, dia akan muncul nodes-nya, seperti ini. Oke, sudah ya. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, itu fitur edit. Misalnya kita edit ini menjadi 280, ini jadi 200. Oke, sudah berhasil ya, jumlahnya menjadi 280 dan 200. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock, bebas menggunakan elemen radio, checkbox, atau select. Nah, ini masih sama dengan tugas 2, bedanya ini sistem di project ini kita rubah. Fungsinya masih sama, yaitu untuk melakukan filter dan sort data stock dengan kriteria ada filter UT daerah di sini, kemudian kategori mata kuliah. Di kategori mata kuliah misalnya kita pilih Jakarta, dia akan menampilkan Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Oke, kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quality dari jumlah safety stock. Jadi ada kriterianya, yaitu jumlah stok kurang dari jumlah safety stock, jumlah stok sama dengan 0, serta ada fitur untuk mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Sini ya, ini semua stok. Kemudian kita filter, ini stok yang aman, ini stok yang menipis, stok yang kosong. Nah, ini stok untuk misalnya ada stok yang perlu kita beli, dia ada statusnya menipis. Nah, ini keterangannya perlu reorder. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Oke, ini dia. Kita klik judul. Sebentar, kita reset dulu. Setelah kita klik judul, dia akan sort. Kemudian untuk harga sama juga, quality, begitu juga dengan safety. Selanjutnya fitur filter dapat di set ulang. Sudah ya, tadi kita coba reset. Kemudian terapkan fitur VJS di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Ini juga sudah. Implementasikan depends option, seperti misalnya memilih filter stok berdasarkan UT daerah. Oke, yang ini. Nah, UT daerahnya tidak akan aktif sebelum kita memilih UPBJJ yang terlebih dahulu. Misal kita pilih UPBJJ Jakarta, maka filternya akan aktif. Nah, dia akan memilih, pilihannya akan aktif seperti ini misalnya. Nah, jadi kalau kita tidak filter di sini, maka filter UT daerahnya tidak akan aktif. Misalnya Surabaya. Oke, seperti itu kira-kira.
Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman, memberikan status menipis, memberikan status kosong. Oke, itu ini ya. Kalau dia menipis berwarna jingga, kalau dia stoknya aman berwarna hijau. Oke, selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create melalui formulir kecil, dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Oke, ini dia ya, untuk menambahkan data bahan ajar. Oke, misal kita masukkan datanya adalah misal ini mau kita simpan tanpa datanya kita lengkapi terlebih dahulu, maka dia akan muncul seperti ini. Maka kita harus melengkapi semua datanya terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil ya, datanya sudah berhasil kita tambahkan ini. Oke, selanjutnya ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbaiki pada tampilan. Sudah kita coba, ini saya menyimpannya dengan tombol enter dan datanya berhasil ditambahkan. Kemudian terdapat fitur untuk memperbarui update melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Trigger event keyboard maka enter. Oke, sini saya sudah menambahkan fitur untuk edit. Kita hapus ini, kita simpan. Nah, sama seperti ketika menambahkan data baru, dia akan muncul keterangan seperti ini. Kita diminta untuk melengkapi semua datanya. Setelah kita buat seperti ini, kemudian kita simpannya dengan menekan tombol enter. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event, klik tombol icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data pada pengguna. Dari sini saya sudah menambahkan tombol untuk menghapusnya. Jika kita klik, maka dia akan muncul pop-up untuk melakukan konfirmasi apakah mau menghapus data atau tidak. Maka kita pilih ya. Oke, data berhasil terhapus. Lalu masuk ke soal selanjutnya. Kita langsung masuk ke halaman tracking delivery order. Oke, ini dia tampilannya. Saya membuat datanya dalam bentuk table. Saya juga sudah menambahkan tombol tambah, template progress, search, cari, dan reset. Oke, langsung saja masuk ke soalnya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Yang ditampilkan adalah nomor DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan pencarian sumber dengan cara menekan tombol keyboard enter. Untuk reset menggunakan tombol ESC escape. Oke, langsung saja kita coba untuk fitur search-nya. Misal di sini searching-nya berdasarkan nomor DO atau NIM. Kita coba berdasarkan nomor DO. Ini nomor DO-nya. Kita sudah memasukkan nomor DO-nya. Lalu untuk mencarinya kita menekan tombol enter. Kita coba ya. Oke, sudah berhasil. Sini ketika ditekan tombol enter, maka akan menampilkan pop-up detail dari nomor DO tersebut. Dan untuk resetnya menekan tombol escape. Oke, sudah berhasil ya. Lalu
Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Dengan field yang perlu diisi adalah nomor DO. DO-nya tergenerate otomatis. Ini sama seperti soal tugas 2. Penomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Oke, langsung kita coba sing tambah delivery. Oke. Karena di sini saya sudah punya nomor DO 001, 002 di tahun 2026, maka dia otomatis mengenerate nomor selanjutnya yaitu 003 di tahun 2026. Selanjutnya NIM diisi secara manual oleh pengguna. Oke, untuk NIM sini saya membuat tipe datanya bertipe data nomor. Jadi semisal kita masukkan selain nomor misalnya seperti huruf atau karakter, maka dia tidak akan muncul, dia hanya menerima input nomor saja. Kita masukkan oke, ini saya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu soalnya. Nama diisi manual, ekspedisi berdasarkan data pada UPBJJ. Sini ekspedisi kita harus memilih regular atau express, misal saya pilih regular. Kemudian paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada paket. Gunakan elemen select untuk menampilkan halaman web informasi. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket di bawah elemen. Maksudnya itu seperti ini, misal kita pilih paketnya PS dasar, maka dia akan muncul detail isi paketnya seperti ini. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Oke, ini fungsi date-nya. Misal saya ingin memilih hari yang berbeda, maka saya tinggal memilih di kalender seperti misalnya tanggal 1. Kemudian total harga diambil dari array object. Oke, itu maksudnya ini. Misal saya ubah paketnya menjadi paket IPA dasar, total harga yang berubah. Kemudian validasi input sederhana, misal datanya kurang lengkap, kita simpan. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini untuk mengingatkan kita harus melengkapi datanya. Lalu oke, itu saja dan kita simpan. Oke, data berhasil dibuat seperti ini. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Kemudian data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Jadi misal saya ingin menambahkan detail progress untuk data paket ini, maka saya akan menambahkannya di sini. Oke, misalnya data paket ini sudah berada di Medan. Data berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat perubahannya tadi kita lihat dari sini. Oke, sini sudah berhasil. Oke, sebelumnya hanya ini riwayatnya. Kemudian ini yang tadi saya tambahkan. Ini tanggalnya otomatis, tanggal hari ini 11. Oke, itu saja. Mungkin tugas 3 ini sudah selesai saya kerjakan. Apabila masih ada yang belum sesuai, mohon koreksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.